Surodipo ini adalah beliau yang dulunya pada waktu masih di Yogyakarta, Hadiningrat, beliau adalah menjabat sebagai Patih Dalurejo keempat, dan pada waktu itu beliau memang menentang dengan penjajahan Belanda, dan beliau istilahnya ditunduk oleh Belanda, dan beliau sampai ke desa Tawangsari. Tawangsari ini artinya tawang itu langit tinggi, sari itu berarti ada artinya bahwa sari-sarining tawang, jadi papan yang indah dan tinggi. Di situ pada zaman itu Mbah Surodipo memang membuat peninggalan-peninggalan sejarah. Ini untuk pertama kita masuk ke lokasi Curug Surodipo, ini ada namanya Tok atau sumber air yang sejak dulu dinamakan Tok Untung. Tok Untung. Ini kalau bapak-bapak ke sana, memang kalau belum tahu tanya aja sama anak-anak kecil, Bapak, Tok Untung itu mana? Ini semua orang, semua anak-anak sudah tahu bahwa itu namanya sumber air itu Tok Untung. Sumber air ini di sini ada 3 yang ada kaitannya dengan Tok Untung. Itu 1 Tok Untung, 2 Turus, yang 3 Pening. Ini mengandung maksud, Pak. Sopo ae sing demen untung terusno lih ngepen banyu sing bening. Di sini ada Tok Untung dan sebelahnya ini ada tempat pesucen. Dulu Mbah Surodipo ini membuat pesucen, mungkin untuk tempat sholat. Ini di sekitar namanya Watu Godek. Terus kalau kita naik jalan bukit, terus kita naik, di situ ada yang dinamakan kebun yang dinamakan Menggreng. Kebun Menggreng itu bisa diartikan, Menggreng itu ceritanya zaman dulu, orang kalau mau ke air terjun ini katanya minggrang-minggring, itu Menggreng. Terus kita naik ke atas, pada zaman dulu di atas sana ada tempat yang namanya itu kantor. Kita sudah berjalan sampai ke alas yang namanya alas kantor, tempat pertahanan atau penjagaan pada waktu Mbah Surodipo bertempat di lesem tersebut. Kalau kita belok kanan terus ke bawah, ini di situ ada yang dinamakan Depok. Nah, ini ada kaitannya dengan kantor. Kantor itu tempat penjagaan, dan Depok itu mengambil kata dari padepokan. Mungkin pada zaman dulu itu sebagai padepokan, dan di atasnya itu ada tempat penjagaan. Terus kalau kita maju lagi belok kiri sebelum sampai ke puncak curug nomor 1, itu kita akan ketemu yang namanya gua. Di situ ada bebatuan yang selamanya belum pernah kehujanan, jadi belum pernah tertimpa air. Itu namanya Gua Barong. Itu batu geong yang namanya Gua Barong. Terus kalau kita naik sedikit, di situ ada yang dinamakan Selo Tumpeng, Watu Buju. Di situ mungkin dulunya tempat untuk selamatan. Bentuknya batu juga seperti ini, seperti tumpeng. Nah, ini di situ dikatakan Watu Buju. Terus kita tidak bisa langsung ke curug nomor 1, namun kita harus kembali lagi. Nanti setelah kita sampai ke kantor, kita belok kiri, naik kurang lebih 150 meter. Di situ ada tempat yang paling tinggi, itu namanya Nganjir. Anjir itu tinggi, di tempat yang tinggi.
Air terjun di sini adalah ada 5 tingkatan. Dari nomor 1 kalau kita bilang dari atas, ini terus nomor 2, nomor 3, ini ada dari nomor 1 sampai nomor 2, ini kurang lebih kita berjalan 100 sampai 120 meter, kita akan menjumpai jeruk nomor 2, terus kita turun lagi ke nomor 3, terus kita turun lagi ke nomor 4 sampai ke nomor 5. Setelah kita sampai Curug nomor 5, otomatis kita sampai yang tadi saya katakan Depok itu tadi. Nah, Depok itu tempatnya di Curug nomor 5. Mungkin dulu Padepokan itu di tempatnya di Curug nomor 5 itu. Terus kalau kita mau pulang terus bablas, kita menelusuri Sungai Trocoh tersebut. Di situ kita akan mendapat atau menjumpai batu yang namanya batu tedeng. Batu tedeng. Ya, batu tedeng ini mungkin untuk tedengan ya, untuk tedengan pada waktu dulu sewaktu bersemedi di padepokan tersebut. Setelah itu inilah sekelumit sejarah dari Curug Surodipo. Terus kalau kita pulang, di situ ada namanya sawah. Sekarang jadi hamparan sawah dan juga disebut di situ adalah Batur. Nah, Batur ini sebetulnya dulunya ada desa di sebelah situ. Apakah itu di sebelahnya Klesem atau itu ada namanya desa yang dinamakan Desa Baturretno. Tempat itu dinamakan
batur. Sampai sekarang Pak, di Watu Godek ini banyak sekali orang bermeditasi di situ untuk kita memohon kepada Allah di tempat yang aman, yang sejuk. Inilah tepatnya di Watu Godek. Banyak sekali orang, namun sekarang masih sekitar lingkup wisata domestik. Mungkin untuk ke depan tidak hanya wisata domestik yang datang ke Curug Surodipo. Untuk Tuntung sampai sekarang menginjak bulan puasa, ini di situ banyak orang-orang yang mengambil air di situ, apakah entah itu wudhu atau hanya raup atau mandi. Ini untuk diyakini bahwa itu air Tuntung ini untuk padusan setiap tahun. Nah, untuk khusus untuk sumber air Tuntung ini memang dilestarikan karena digunakan yang khusus setiap tahun ini untuk padusan akan menginjak bulan puasa. Banyak wisatawan yang datang ke Curug Surodipo, baik dari mahasiswa, sekolah-sekolah SMA, SMP dari Semarang, Yogyakarta, dan dari berbagai macam jurusan untuk mengadakan perkemahan di Curug Surodipo tersebut. Mereka bukan hanya sehari, 2 hari bermalam membuat tenda di lapangan dengan menikmati indahnya wisata Curug Surodipo tersebut. Dengan demikian kami sangat mengharap atas dukungan ataupun kucuran dana dari pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan terutama pengerasan jalan karena sangat rawan. Dengan demikian nanti di aspal ataupun bagaimana demi lancarnya wisata di Curug Surodipo. Curug tersebut terletak di antara jalan alternatif dari Semarang menuju ke Dieng, sehingga sangat strategis. Jalan yang menuju akses ke Curug Surodipo itu sangat dekat dengan jalan tersebut masih dalam kondisi terasa, dan kami mohon dengan sangat dengan pemerintah kabupaten untuk memperhatikan jalan tersebut karena banyaklah kegunaannya untuk meningkatkan wisatawan di Curug Surodipo.